Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Marcella dengan NIM F1S12409 dan rekan saya. Nama saya Hasyadila dengan NIM F1S1240026. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi antrian klinik Pratama Tanjung Lumut Jambi Berbasis pemrograman berorientasi objek atau PBO menggunakan Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krista Marcella, perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan demo kode sistem antrian klinik Pratama Tanjung Lumut Jambi. Kode ini mensimulasikan sistem antrian klinik dengan beberapa kelas utama, yaitu pasien, petugas, antrian, dan detail antrian serta mekanisme validasi input. Demo ini bersifat interaktif sehingga pengguna bisa memasukkan data secara real time. Oke. Di sini saya akan menjelaskan struktur kelas. Yang pertama yaitu kelas user atau abstract class. Kelas ini adalah kelas dasar untuk semua user, terutama pasien atau petugas. Memiliki atribut nama dan role. Memiliki metode abstrak yaitu getInfo untuk menampilkan info user. Yang kedua, kelas pasien atau subkelas user. Ini kelas pasien. Kelas pasien ini menyimpan info pasien mulai dari nama, jenis kelamin, umur, nomor antrian. Metode paling penting yaitu ambil nomor antrian untuk menyimpan nomor antrian pasien. Yang kedua yaitu getInfo untuk menampilkan info lengkap pasien. Yang ketiga yaitu kelas petugas. Kelas petugas hanya memiliki nama dan role. Metode paling penting yaitu panggil antrian untuk memanggil pasien berikutnya dari daftar antrian. Yang kedua yaitu ubah status antrian untuk mengubah status pasien menunggu, dipanggil, atau selesai. Dan getInfo untuk menampilkan info petugas. Dan kelas 4 yaitu kelas detail antrian. Kelas ini menyimpan info antrian per pasien, dan status. Status awal yaitu menunggu dan metodenya adalah ubah status dan get status. Kelas antrian ini menyimpan daftar antrian dan nomor terakhir. Daftar antrian dan nomor terakhir. Metode paling penting yaitu tambah antrian untuk menambahkan pasien ke antrian. Yang kedua itu panggil berikutnya untuk memanggil pasien berikutnya dengan status menunggu. Dan lihat antrian untuk menampilkan semua antrian. Dan terakhir ringkasan antrian untuk menampilkan total antrian dan jumlah pasien per status. Validasi input. Ini berfungsi untuk memvalidasi input pasien yaitu nama, umur, dan jenis kelamin. Alur demo kode. Pendaftaran pasien atau interaktif. Sistem meminta input nama, jenis kelamin, umur pasien. Input akan validasi jika nama harus berupa huruf dan tidak boleh kosong. Umur harus angka. Jenis kelamin harus L atau P. Jika valid, pasien akan ditambahkan ke antrian dan mendapatkan nomor antrian otomatis. Jika tidak valid, pasien akan muncul
pesan error dan pasien tidak akan terdaftar. Seperti ini ya. Menampilkan pasien terdaftar. Setelah pendaftaran selesai, sistem akan menampilkan info lengkap pasien yang berhasil mendaftar. Menampilkan daftar antrian saat ini. Menampilkan seluruh pasien dalam antrian beserta status masing-masing, yaitu menunggu, dipanggil, selesai. Yang keempat yaitu ringkasan antrian awal. Ini untuk memberikan informasi cepat, jumlah total pasien, jumlah pasien menunggu, dipanggil, dan selesai. Dan terakhir simulasi petugas. Simulasi petugas yang pertama yaitu panggil pasien berikut. Pasien menunggu pertama akan dipanggil dan status berubah menjadi dipanggil. Nih, ubah status pasien. Lihat ringkasan antrian, dan keluar simulasi. Oke, saya akan buat demonya, yaitu yang pertama, pendaftaran pasien. Masukkan nama pasien atau selesai untuk berhenti. Oke, namanya Priska, jenis kelamin P, umur hanya angka ya yang saya jelaskan tadi, dan data pasien Priska berhasil terdaftar. Dan kita nambah pasien lagi, yaitu namanya Asyadila, jenis kelamin P, umur 20. Jika tidak valid ya, 20, maka dia akan keluar pesan umur harus berupa angka. Jadi kita daftar ulang. Jenis kelamin P. Data pasien Asyadila berhasil terdaftar dan selesai. Nah, ini giliran simulasi petugas. Pasien menunggu pertama akan dipanggil dan berubah statusnya menjadi dipanggil. Oke, kita panggil pasien berikutnya. Masukkan pilihan. Ubah status pasien tersebut. Nomor antrian 1, masukkan statusnya dipanggil. Dan lihat ringkasan antrian. Nah, total antrian 2, menunggu 1, dipanggil 1, lalu keluar simulasinya. Jadi ada info petugas, yaitu petugas Pak Pariadi atau Dokter Pariadi, role petugas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kode. Kode demonstrasi ini menunjukkan alur kerja lengkap sistem antrian klinik Pratama Tanjung Lumut Jambi yang dijalankan melalui program berbasis konsol. Program dimulai dari proses pendaftaran pasien, pengelolaan antrian, hingga simulasi petugas dalam memanggil dan mengubah status pasien. Pada bagian awal, sistem menampilkan judul aplikasi dan membuat objek utama, yaitu validasi input untuk memvalidasi data pasien, antrian untuk mengelola daftar antrian, serta petugas sebagai pihak yang memanggil pasien. Selanjutnya, sistem masuk ke proses pendaftaran pasien secara interaktif. Pengguna diminta memasukkan nama, jenis kelamin, dan umur pasien. Data yang dimasukkan akan divalidasi terlebih dahulu. Jika valid, pasien akan mendapatkan nomor antrian dan disimpan ke dalam sistem.
Kemudian selanjutnya setelah proses pendaftaran selesai, sistem menampilkan informasi pasien yang berhasil terdaftar, diikuti dengan daftar antrian saat ini, lengkap dengan status masing-masing pasien. Sistem juga menyediakan ringkasan antrian yang menampilkan jumlah total pasien, serta jumlah pasien dengan status menunggu, dipanggil, dan selesai. Oke, pada bagian selanjutnya dilakukan simulasi petugas. Nah, di mana petugas dapat memilih beberapa aksi seperti memanggil pasien berikutnya, mengubah status pasien berdasarkan nomor antrian, melihat ringkasan antrian, atau keluar dari simulasi. Interaksi ini menggambarkan proses pelayanan pasien di klinik secara nyata. Kemudian di akhir program, sistem menampilkan informasi petugas dan menutup aplikasi dengan pesan bahwa simulasi telah selesai. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa sistem telah terintegrasi dengan baik antara pendaftaran, validasi, dan pengelolaan antrian. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian sistem menggunakan skenario uji. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan dan validasi bekerja dengan benar. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa skenario uji yang mencakup kondisi normal dan kesalahan input. Langsung saja kita mulai. Oke. Jadi untuk skenario uji yang pertama itu pendaftaran pasien yang valid atas nama Marcelo, kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan umurnya 30 tahun. Nah, kemudian sistem menampilkan keterangan data pasien Marcelo berhasil terdaftar. Berarti pendaftaran atas nama Marcelo ini telah tersimpan ke dalam sistemnya. Lanjut untuk skenario yang kedua, sama aja, tapi atas nama Hasya aja. Hasya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan dengan umur 25 tahun. Nah, di sini juga ada keterangan data pasien Hasya berhasil terdaftar. Oke, kemudian untuk skenario uji yang ketiga, validasi nama kosong. Nah, di sini apabila namanya kita kosongin, jadi ini langsung kita enter aja. Kemudian jenis kelaminnya anggap aja laki-laki dengan umurnya 30. Nah, maka sistem di sini menampilkan keterangan pengguna gagal mendaftar dikarenakan nama tidak valid. Berarti sistemnya berhasil menolak inputan dari nama yang tidak ada, nama kosong tadi. Kita lanjut ke skenario yang keempat, validasi jenis kelamin yang salah. Sini kita buat aja namanya Dila. Kemudian jenis kelaminnya kita buat jangan P atau L, misalnya X saja gitu. Nah, umurnya 40. Nah, di sini maka sistem menampilkan pengguna gagal mendaftar dikarenakan jenis kelamin tidak valid. Kemudian lanjut ke skenario yang kelima. Validasi umur bukan angka. Oke. Berarti umurnya kita buat dalam bentuk huruf ya. Di sini kita buat aja atas nama Friska. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Iya, jenis kelaminnya laki-laki aja buat. Kemudian umurnya misalnya ABC.
Nah, di sini sistem juga menolak, kayak muncul error umur harus berupa angka. Kemudian untuk skenario yang ke-6, validasi jenis kelamin kosong. Nah, kalau tadi kita coba jenis kelaminnya salah, sekarang kita coba kalau jenis kelaminnya dikosongkan. Sini buat aja atas nama Budi. Kemudian jenis kelaminnya kita kosongkan, masukkan umurnya misalnya 30 atau ya 25. Oke. Nah, sini juga muncul ya penolakan, pengguna gagal mendaftar dikarenakan jenis kelamin tidak valid. Oke. Lanjut ke skenario berikutnya. Validasi nama berisi angka. Nah, di sini kita coba kalau namanya itu digabung dengan angka. Misalnya Budi 1, 2, 3. Kemudian kita enter, masukin jenis kelamin laki-laki, umur 30. Nah, di sini juga muncul ya pengguna gagal mendaftar dikarenakan nama tidak valid. Lanjut ke skenario berikutnya. Menampilkan info pasien. Oke. Untuk menampilkan info pasien, di sini kita ketik dulu selesai. Nah, ketika kita ketik selesai, di sini bakal muncul nih info pasien yang berhasil terdaftar. Tadi ada 2 yang berhasil, selebihnya gagal atau ditolak. Kemudian menampilkan daftar antrian untuk skenario ke-9. Jadi daftar antrian di sini udah juga langsung ada 2 ya, benar. Kemudian ringkasan antrian awal. Nah, di sini ringkasan antrian awalnya, karena tadi baru didaftarkan 2 pasien, jadi total antrian dan menunggunya masih 2, belum ada yang dipanggil dan belum ada yang selesai. Kemudian memanggil pasien pertama. Nah, di sini kita coba panggil pasien berikutnya dengan ketik angka 1. Oke, di sini dipanggil ya. Pasien dipanggil Marcelo nomor 1, statusnya dipanggil. Oke. Kemudian mengubah status pasien pertama. Nah, selanjutnya kalau mau mengubah status pasien, kita bisa ketik angka 2. Masukkan nomor antriannya, nomor 1 tadi. Masukkan status baru. Ini menunggu dipanggil atau selesai. Tadi skenarionya disuruh mengubah menjadi selesai. Oke, di sini ketik aja selesai. Nah, di sini langsung ya, status diubah Marcelo nomor 1, statusnya jadi selesai. Kemudian untuk skenario berikutnya, memanggil pasien yang kedua. Langsung aja di sini ketik angka 1, enter. Nah, dipanggil pasien berikutnya Hasya nomor 2, statusnya dipanggil. Kemudian ringkasan antrian akhir. Berarti kalau mau lihat ringkasan antrian, kita langsung ketik angka 3 sini, kemudian enter. Nah, akan muncul total antriannya. Yang dipanggil 1, yang selesai juga 1. Gitu.
Kemudian menampilkan info petugas untuk skenario yang terakhir. Nah, untuk melihat info petugas di akhir skenario ini, kita ketik angka 4 untuk keluar simulasi. Maka info petugas akan muncul di sini atas nama Dr. Pariyadi dengan role petugas. Maka sistem pun selesai. Jadi, seluruh skenario uji ini menunjukkan hasil lulus, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan perancangan. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.